Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Farizi Akfi dari kelas PMM 2 semester 3 Stambuk 2021. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai dasar-dasar algoritma. Jadi dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas individu dari mata kuliah algoritma pemrograman. Oke, kita langsung saja ke pembahasan. Yang pertama itu ada struktur sistem komputer. Nah, jadi sebelum kita memasuki materi dari algoritma, alangkah lebih baiknya kita membahas tentang struktur sistem komputer terlebih dahulu. Jadi bagaimana sih struktur sistem komputer itu sendiri? Jadi yang pertama itu ada komputer. Komputer itu sebagai hardware. Dan yang kedua itu ada software yang terbagi menjadi tiga, yaitu sistem operasi, bahasa pemrograman, program aplikasi, dan yang terakhir itu ada brainware atau pemakai atau kita sendiri. Selanjutnya itu ada siklus hidup perangkat lunak. Bagaimana sih siklus hidup perangkat lunak? Yang pertama itu ada requirement, yang kedua desain, yang ketiga implementasi, dan yang terakhir itu ada testing. Jadi kenapa sih implementasi itu dilingkari? Karena algoritma ini termasuk dalam implementasi atau ke dalam softwarenya. Nah, jadi bisa kita lihat dari struktur sistem komputer dan siklus di atas, algoritma pemrograman menempati posisi di bagian software dan di bagian implementasi. Karena bagian implementasi merupakan bagian di mana program melakukan proses coding atau pembuatan program. Selanjutnya itu ada asal dari algoritma. Jadi, asal kata algoritma berasal dari nama Abu Ja'far Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, ilmuwan Persia yang menulis kitab Al-Jabar, Al-Muqabalah atau Rules of Restoration and Reduction sekitar tahun 825 Masehi, atau yang biasa kita kenal dengan Bapak Al-Jabar dan Bapak Algoritma. Selanjutnya itu ada definisi dari algoritma. Gimana sih definisi algoritma itu? Jadi, algoritma itu adalah urutan langkah logis tertentu untuk memecahkan suatu masalah yang ditekankan. Adalah urutan langkah logis yang berarti algoritma ini harus mengikuti suatu urutan tertentu, tidak boleh melompat-lompat. Jadi, bisa dibilang algoritma ini suatu langkah atau metode yang sudah direncanakan dengan matang sehingga sudah berurutan dan tersusun dengan rapi. Atau bisa dibilang alur pemikiran dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang dituangkan secara tertulis. Yang ditekankan pertama adalah alur pikiran, sehingga algoritma seseorang dapat juga berbeda dari algoritma orang lain. Sedangkan penekanan kedua adalah tertulis, yang artinya dapat berupa kalimat, gambar, atau tabel tertentu. Dan bisa juga dibilang algoritma ini adalah ilmu matematika yang mengajarkan langkah-langkah logis untuk memecahkan masalah yang struktur dan sistematis. Algoritma juga bisa disebut sebagai jantung dari ilmu komputer yang digunakan sebagai spesifikasi guna menghitung dan mengolah suatu data. Oke, next. Oke, ada ciri penting algoritma. Apa saja sih? Oke, ada 5, yaitu ada input, ada output, adanya sebuah proses, instruksi yang jelas, dan memiliki tujuan akhir. Gimana tentang ada input? Jadi ada input ini harus ada input yang bisa diartikan sebagai setiap masalah yang dihadapi ke depannya harus dicarikan solusi agar masalah dapat diselesaikan dengan baik. Di dalam algoritma minimal terdiri dari nilai 0 atau memiliki nilai lebih. Yang kedua itu ada output.
harus ada output. Bisa dikatakan sebagai sebuah solusi dari suatu permasalahan yang sedang dihadapi. Di dalam algoritma minimal harus ada satu output atau lebih. Yang ketiga, adanya sebuah proses. Jadi algoritma ini harus memiliki sebuah proses atau sekumpulan langkah-langkah yang harus dilakukan agar bisa menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan akhir. Yang keempat itu instruksi yang jelas. Jadi algoritma akan berjalan dengan baik selama diberikan instruksi yang jelas, sehingga suatu berhasil menciptakan output yang baik. Yang kelima, memiliki tujuan akhir. Nah, ini sudah pasti kalau algoritma harus memiliki tujuan akhir. Dengan adanya tujuan akhir, kita akan berhenti setelah mencapai tujuan akhir. Oke, next. Jadi, dalam bidang komputer, algoritma ini sangat diperlukan dalam menyelesaikan berbagai pemrograman, terutama dalam komputasi numeris. Tanpa adanya algoritma yang dirancang baik, maka proses pemrograman akan menjadi salah, rusak, atau lambat, dan tidak efisien. Jadi, dalam rancangan algoritma ini kita harus baik-baik agar tidak rusak dan terdapat kesalahan. Jadi, pelaksana algoritma ini adalah komputer. Manusia dan komputer berkomunikasi dengan cara manusia memberikan perintah-perintah kepada komputer berupa instruksi yang disebut dengan program. Jadi dari situ tadi yang kita bahas bisa disimpulkan komputer itu adalah alat bantu untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, dalam menyelesaikan masalah dengan komputer perlu merumuskan langkah-langkah penyelesaian masalah dalam sekumpulan instruksi. Yang ketiga, sekumpulan instruksi yang dimengerti oleh komputer yang disebut dengan program. Selanjutnya itu ada analogi dari algoritma pemrograman. Apa saja sih analogi dari algoritma pemrograman? Yang pertama itu ada masalah. Yang kedua itu ada algoritma. Yang ketiga itu program komputer. Dan yang terakhir itu adalah solusi. Jadi yang pertama itu ada masalah. Jadi dalam membuat algoritma kita harus memerlukan masalah terlebih dahulu. Tidak mungkin tidak ada masalah. Oke, jadi setelah kita adanya masalah, kita itu bisa membuat algoritma. Kemudian kita transformasikan ke dalam program komputer dari masalah yang sudah kita analisis. Jadi kita bisa tuh transformasikan ke program komputer. Di sini algoritma membuat program komputer untuk menyelesaikan sebuah masalah komputer. Jadi bisa dikatakan algoritma ini adalah sebuah solusi dari masalah yang implementasikan di rudam komputer membuat aplikasi untuk menyelesaikan sebuah masalah. Baik, selanjutnya ini bagaimana kita mengimplementasikan suatu masalah ke program komputer. Yang pertama itu bentuk urutan masalah, yang kedua itu tentukan bahasa pemrograman, yang ketiga itu ada konsep mesin komputer. Jadi bentuk urutan masalahnya ini dari apa, bagaimana program yang mau dibuat ini seperti apa gitu, seperti apa yang kita mau. Kemudian kita tentukan bahasa pemrograman ini tergantung bagaimana klien meminta. Misalnya dia meminta program berbasis web, jadi kita bisa menggunakan bahasa pemrograman seperti PHP, HTML, dan JavaScript. Tapi jika ia meminta desktop, maka kita gunakan Java dan yang lain sebagainya. Jadi konsep mesin komputer ya. Jadi kita harus memahami konsep mesin komputer ini. Ketika kita menuliskan kode seperti apa itu harus berurutan dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Nah, misalnya begitu. Oke, selanjutnya. Oke, kita ke contoh. Contohnya itu jika seseorang ingin mengirim surat kepada kenalannya tempat lain. Jadi langkah yang harus dilakukan ini adalah yang pertama kita harus
menulis surat terlebih dahulu. Yang kedua itu harus surat dimasukkan ke dalam amplop tertutup. Yang ketiga, amplop ditempeli perangko secukupnya. Dan yang terakhir itu kita pergi ke kantor pos terdekat untuk mengirimkannya kepada teman kita. Oke, contoh lainnya itu contoh algoritma menghitung luas persegi panjang. Oke, yang pertama kita itu bisa masukkan panjangnya, yang kedua itu kita masukkan lebarnya, dan kita masukkan rumusnya luas sama dengan P dikali L, dan kita masukkan hasilnya. Oke, kesimpulannya yang pertama adalah penyusunan aspek proses logika dari suatu pemecahan masalah tanpa melihat karakteristik bahasa pemrograman yang akan digunakan. Kesimpulan yang kedua itu urutan notasi logika yang merupakan hasil analisis dan rancangan sistematik dari strategi pemecahan masalah untuk menggambarkan urutan langkah kerja yang jika dikerjakan akan membawa ke tujuannya. Kesimpulan yang ketiga adalah urutan logika langkah kerja untuk menyelesaikan suatu masalah. Oke, next. Nah, kita masuk ke notasi algoritma. Notasi algoritma itu ada 3. Yang pertama itu adalah untaian kalimat deskriptif. Yang kedua itu adalah flowchart. Yang ketiga itu adalah pseudocode. Tetapi di sini saya membahas 2 saja. Yang pertama itu adalah kalimat deskriptif dan yang kedua saja yaitu flowchart. Oke, next. Oke, kita yang pertama dulu yaitu kalimat deskriptif. Apa pengertian dari kalimat deskriptif? Kalimat deskriptif ini adalah cara menuliskan suatu instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan dalam bentuk untaian kalimat deskriptif dengan menggunakan bahasa yang jelas. Jadi, ini bisa dibilang suatu pemrograman yang kita buat dengan atau secara deskriptif dengan bahasa yang jelas. Oke, selanjutnya cara membuat kalimat deskriptif. Yang pertama itu menggunakan bahasa baku. Yang kedua itu mudah dimengerti. Yang ketiga ini berkoresponden dengan notasi pemrograman atau kita menghubungkan kepada program-program yang kita buat. Oke, kita langsung saja ke contohnya. Oke, contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu kita ambil saja untuk membuat mie misalnya. Yang pertama itu kita harus membuka bungkus mie dulu. Setelah itu kita rebus mie. Yang ketiga kita beri bumbu dan yang kita sajikan di piring yang terakhir. Jadi dalam kalimat deskriptif ini mirip dengan teks prosedur yang pernah dipelajari dalam materi bahasa Inggris. Oke, contoh selanjutnya. Ini contoh dalam pemrograman. Jadi contohnya itu program persegi panjang, program untuk menghitung luas persegi panjang. Bagaimana? Yang pertama kita harus masukkan atau input panjang dan lebar persegi. Yang kedua itu hitung luas persegi panjang dengan rumus luas sama dengan panjang dikali lebar. Dan yang ketiga kita tampilkan luas persegi panjang. Bagaimana jika yang kedua terlebih dahulu mendahului yang pertama? Nah, itu tidak bisa karena kan tidak mungkin kita langsung menghitung tanpa mengetahui panjang dan lebar terlebih dahulu. Oke, next. Oke, kita masuk ke flowchart. Apa sih pengertian flowchart ini? Flowchart adalah cara menuliskan instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan dalam bentuk simbol diagram alir. Jadi, diagram alir yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Setiap langkah digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis-garis atau panah-panah. Oke, kita selanjutnya. Selanjutnya itu ada jenis-jenis dari flowchart, yaitu ada 5. Yang pertama itu adalah flowchart dokumen,
yang kedua itu adalah flowcard program, yang ketiga itu adalah flowcard proses, dan yang keempat itu adalah flowcard system, dan yang terakhir itu adalah flowcard schematic. Jadi flowcard dokumen ini atau bisa disebut dengan paperwork flowcard. Flowcard dokumen ini berfungsi untuk menelusuri alur form dari satu bagian ke bagian yang lain, termasuk bagaimana laporan diproses, dicatat, dan disimpan. Yang kedua itu flowcard program. Flowcard program ini menggambarkan secara rinci prosedur dari proses program. Flowcard program terdiri dari dua macam, yaitu flowcard logika program atau program logik flowcard, dan flowcard program komputer terinci atau detail komputer program flowcard. Yang ketiga itu adalah flowcard proses. Flowcard proses ini adalah cara menggambarkan rekayasa industrial dengan cara merinci dan menganalisis langkah-langkah selanjutnya dalam suatu prosedur atau sistem. Yang keempat itu ada flowcard system. Jadi flowcard system ini adalah flowcard yang menampilkan tahapan atau proses kerja yang sedang berlangsung di dalam sistem secara menyeluruh. Selain itu, flowcard system ini juga menguraikan urutan dari setiap prosedur yang ada di dalam sistem. Dan yang terakhir adalah flowcard schematic. Jadi flowcard ini menampilkan alur prosedur suatu sistem hampir sama dengan flowcard system. Namun ada perbedaannya dalam penggunaan simbol-simbol dalam menggambarkan alur. Selain simbol-simbol flowcard, schematic juga menggunakan gambar-gambar komputer serta peralatan lainnya untuk mempermudah dalam pembacaan flowcard untuk orang-orang awam atau yang masih kurang tahu tentang flowcard. Oke, next. Oke, selanjutnya ini ada simbol-simbol dari flowcard. Sebenarnya ada 12 atau lebih, tetapi saya di sini menyebutkan 8 saja. Yang pertama ini adalah terminal. Ini berfungsi digunakan untuk menunjukkan awal dan akhir program. Yang kedua ini adalah predefined process. Digunakan untuk memberikan nilai awal atau inisial pada suatu variabel atau pointer. Yang ketiga itu adalah proses. Ini digunakan untuk proses pengolahan aritmatik dan pemindahan data. Yang keempat itu adalah decision. Ini digunakan untuk mewakili operasi perbandingan logika yang dibutuhkan pada selection dan looping. Yang kelima yaitu input. Ini digunakan untuk menyatakan operasi memasukkan data atau input dan menampilkan data atau output. Oke, yang keenam itu ini namanya predefined process. Jadi predefined process ini digunakan untuk proses yang detailnya dijelaskan terpisah. Misalkan untuk menyatakan prosedur atau subprogram. Yang ketujuh itu adalah konektor. Konektor ini digunakan untuk hubungan arus proses yang terputus masih di halaman yang sama. Dan yang terakhir itu adalah linear connector. Digunakan untuk hubungan arus proses yang terputus di halaman yang berbeda. Oke, kita next. Selanjutnya ini contoh dari flowcard. Yang pertama itu kita gunakan terminal untuk mulai. Kita mengambil contoh dari luas persegi panjang. Pertama kita gunakan terminal. Kedua itu kita menggunakan predefined process dan membuat di situ deklarasi panjang dan lebarnya, misalnya seperti bilangannya real dan sama-sama real. Yang ketiga itu kita buat input.
simbol input, dan kita membuat baca nilai panjang lebarnya. Dan yang keempat itu simbol dari proses, dan kita buat hitung luasnya sama dengan panjang dikali lebar. Kelima itu kita buat input lagi dan kita buat tulis nilai luas. Dan yang terakhir kita buat terminal kembali dan kita buat selesai. Oke, next. Oke, kita selanjutnya kesimpulan dari flowcard. Jadi dengan adanya flowcard dan dengan menggunakan flowcard kita dapat lebih mudah untuk menjelaskan proses berjalannya suatu program. Karena fungsi dari flowcard adalah untuk menjabarkan proses-proses yang berjalan menggunakan simbol. Dan flowcard ini juga dapat digunakan sebagai alat untuk menyampaikan informasi tentang program kepada orang lain. Oke guys, sekian penjelasan dari saya tentang dasar-dasar algoritma. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Dan saya mohon maaf apabila ada salah dalam perkataan maupun penjelasan saya tadi. Dan satu lagi guys, apabila kalian menyukai video ini, kalian bisa like, comment, and subscribe. Saya Farizi Akfi, pamit undur diri. Nun wal qalam ya maistur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.